akan qadahu ila menghasilkan pahala. 20 Allah memanggil malaikat istri dan anak-anaknya lebih mendekatkan dunia sedang dilanda dengan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Umi Musferatan Najiyah. Teman-teman sekalian, apa ya kalimat yang perlu saya sampaikan dalam video ini? Oh ya, takutlah kita semua pada Allah seperti kita takut pada kematian. Cocok nggak teman-teman? Karena semua dari kita ini kan takut mati. Iya apa iya? Iya Umi, saya juga takut mati. Saya ingin hidup saya sampai umur 90 tahun ke atas agar masuk dalam surga tanpa hisaban. Amin. Doakan ya teman-teman, biar selalu saya bisa membuat video amar ma'ruf, share sedikit kebaikan yang saya bisa. Teman-teman sekalian, dalam video kali ini saya ingin mengutip satu ayat dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kanu kholis wa batugiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan yang tidak murni, ya, dan semata-mata mencari ridhonya Allah. Kenapa harus murni? Karena amalan banyak dicampuri dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Contoh, tercampur dengan khurafat, bid'ah, tahayul, syirik, tidak karena Allah. Ini adalah sesuatu yang akan merusak amalan kita. Makanya Allah mengingatkan, saya, kata Allah, tidak akan menerima amalan yang tidak murni, alias tidak murni itu di luar perintah Allah dan Rasul, dan semata-mata niat mukhlis lillah karena Allah. Itulah pamrih kita ibadah. Kalau ada orang mengatakan saya ibadah pokoknya tidak ada pamrih apa-apa, itu salah. Karena kita ibadah tujuannya yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzaba, mengharapkan ridha Allah, rahmat Allah, dan ingin terhindar dari siksanya Allah. Itulah pamrih kita ibadah. Tidak boleh punya pikiran yang penting saya berbuat baik diterima syukur, tidak ya apalagi, tidak bisa itu. Makanya ibadah harus diawali dengan mengaji. Apa yang dikaji? Quran dan hadis, agar terjaga kemurniannya. Karena apa? Karena banyak di sekitar kita ibadah yang sudah tercampur dengan adat istiadat, ya toh, dengan apalagi dengan kebiasaan di masyarakat. Tidak boleh ya, dengan khurafat. Apa itu khurafat? Ibadah yang dicampur dengan khurafat. Khurafat itu adalah sesuatu yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ceritanya, kenapa timbul khurafat? Dulu pada zaman Nabi ada seorang ulama yang pintar, tempat masyarakat bertanya segala sesuatu pada si ulama ini, terkenal namanya ke seluruh penjuru negeri pada saat itu. Nah, masuklah si setan untuk menggoda hatinya si ulama ini dengan rasa angkuh, rasa sombong. Makanya hati-hati dengan rasa sombong dan angkuh ini ya teman-teman. Pada suatu hari ada orang bertanya tentang satu hal. Ternyata si ulama ini tidak bisa menjawab. Setan mempengaruhi. Hei kamu, kalau tidak bisa menjawab nanti namamu akan rusak, akan tidak lagi diagungkan,
Akhirnya timbullah pikiran pribadinya, menjawab pertanyaan seseorang dengan akalnya, tidak dengan berdasarkan Quran dan hadis. Inilah kemudian muncul yang namanya khurafat. Adalah seseorang yang ibadah katanya dari seseorang, bukan karena Quran dan hadis, bukan bersumber dari Quran dan hadis. Oke teman-teman, agar tidak terjebak dengan yang namanya khurafat, kita harus mengaji, mengawali dengan ngaji. Makanya ngaji hukumnya wajib, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mengaji, mencari ilmu, hukumnya wajib bagi masing-masing orang Islam, agar amalan kita tidak terjebak dengan yang namanya khurafat. Gak boleh itu ibadah, saya ibadah seperti ini kata ustadz ini, kata kiai ini, gak boleh. Saya ibadah berdasarkan Quran, berdasarkan al-hadis. Makanya harus mengaji Quran dan hadis. Sudah teman-teman? Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah pertahankan ya, yang belum, yuk kita mulai sekarang untuk mengkoreksi ibadah kita. Apakah sudah sesuai dengan Quran dan hadis? Yang kedua, tercampur dengan namanya bid'ah. Bid'ah itu adalah satu amalan yang sudah ditambah-tambah, yang sudah diperbaharui, yang sudah tidak lagi murni, namanya bid'ah. Teman-teman harus ingat, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Semua yang berbau bid'ah itu sesat, dan semua kesesatan jurusannya masuk ke dalam neraka. Jadi nggak ada bid'ah hasanah, tuh nggak ada. Bid'ah itu dolal semuanya, sesat, memperbaharui apa-apa yang sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kok dirubah? Itu namanya bid'ah. Hati-hati ya. Orang-orang yang masih mengerjakan bid'ah itu sholatnya tidak diterima, puasanya tidak diterima, apalagi umrohnya tidak diterima, hajinya tidak diterima, zakatnya, infaknya, semua tidak diterima, sampai dia mau meninggalkan bid'ahnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu ibadah kita tercampur dengan bid'ah atau tidak? Lagi-lagi harus mau mengkaji Quran dan hadis untuk mengetahui apakah kita terjebak dengan khurafat, bid'ah, tahayul. Tahayul sesuatu yang mustahil, syirik yang berbau mendewakan seseorang, meninggikan seseorang, melebihi percayanya dengan ayat-ayatnya Allah. Sekarang banyak. Saya kalau tidak dengan kiai ini tidak merasa serak, tidak ini, tidak boleh ya, tidak boleh mendewakan seseorang. Yang kita ikuti dari seseorang adalah ajarannya yang berdasarkan Quran dan hadis. Kalau tidak, akan bercampur dengan syirik. Syirik adalah salah satu dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah, alias masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi dalam ibadah teman-teman, kita harus menyikapi, harus tahu diri kita ini dalam ibadah apakah tidak terkontaminasi dengan khurafat, dengan bid'ah, dengan tahayul, dengan syirik. Harus mukhlis lillah karena Allah, wa batughiya bihi wajhu. Benar-benar mukhlis lillah karena Allah dan semata-mata mencari ridhonya Allah, wajahnya Allah, ingin masuk ke dalam surga. Gimana teman-teman? Sama-sama yuk kita kayuh kehidupan ini, kita koreksi ibadah kita, apakah sudah
pas seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Jangan kemana-mana, tetap di video Umi ya. Mudah-mudahan tidak membuat perasaan teman-teman sekalian terusik, dan saya ingin teman-teman tetap mencintai saya, menyayangi saya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.